Nah, tadi laptop saya mati, saya buka lagi ya filenya. Oke. Nanti saya langsung masuk ke materi aja ya. Oke, sebelum masuk di sini saya mau share yang ini. PPh atas orang pribadi. Nah, orang pribadi ini ada terbagi beberapa. Yang pertama dia adalah pengusaha. Pengusaha dengan catatan dia omsetnya kurang dari 4,8 miliar per tahun. Artinya dia bisa pakai yang namanya PPh 0,5% dari omset per bulan. Ya. Nah, yang kedua, pengusaha omsetnya ini salah ya. Lebih besar dari 4,8 miliar setahun per tahun. Nah, ini dia wajib pembukuan. Ya, dia wajib pembukuan. Yang ketiga, pekerjaan bebas. Pekerjaan bebas ini dikasih pilihan ya. Pekerjaan bebas ini dikasih pilihan ya. Apakah dia mau pembukuan atau pencatatan. Oke. Nah, kalau pencatatan, kalau dia pencatatan, berarti dia pakai norma perhitungan penghasilan neto. Nah, nanti sebentar kita bahas ya. Tapi kalau misalnya dia pembukuan, ya kalau dia pembukuan, berarti dia ini harus tarifnya menggunakan PPh pasal 17 ya. Lalu dia harus buat laporan laba rugi ya, dia harus buat laporan laba rugi. Nah, selanjutnya kombinasi ya. Saya katakan kombinasi karena kenapa? Kadang-kadang ada pegawai ya. Sorry. Pekerjaan bebas plus pegawai plus pengusaha ya. Nah, ini saya katakan kombinasi ya. Atau yang kelima, dia ini hanyalah sebagai pegawai tetap yang terima penghasilan, di mana penghasilannya hanya dari satu pemberi kerja. Jadi ini murni pegawai ya, murni pegawai. Tidak ada
pekerjaan bebas, tidak ada dia sebagai pengusaha, ya. Nah, itu. Nah, kita harus lihat aspeknya di sini sebagaimana kita sudah belajar terkait perhitungan PPh 21. Nah, kalau orang pribadi ini kan ada yang namanya PTKP, ya. Ada yang namanya PTKP. Nah, itu harus kita perhatikan ke orang pribadi. Tapi kalau misalnya badan, itu nggak ada PTKP. Nah, tapi kalau misalnya untuk orang pribadi, itu ada PTKP. Nah, kalau untuk yang pembukuan ini, ya, untuk misalnya apa namanya, harus pakai pembukuan, ya otomatis eh, ini harus buat laporan keuangan. Jadi dia punya uang keluar, uang masuk itu harus dia catat, ya. Nah, kalau yang pencatatan ini dia hanya catat dari dia punya omset saja. Dari omset saja. Jadi omset sekian dicatat. Nah, dari pencatatan ini dia bisa menggunakan yang PPh 0,5% atau dia menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Nah, itu. Jadi ini ada banyak ya kasus, maksudnya ada banyak mekanisme terkait perhitungan PPh atas orang pribadi, ya. Nah, nanti mungkin kita akan di saya itu ada kasus pembukuan, ada kasus pencatatan, dan ada kasus yang 0,5%. Oh iya, ada kasus juga yang ini kombinasi. Kombinasi. Ya, semua sih ada sih, pegawai tetap juga ada saya. Nah, tinggal kita membahas yang mana nih antara 5 ini, ya. Oke. Selanjutnya, oh ya, ini kemarin sudah, ya, ini masalah objek PPh. Ini saya skip ya, saya ambil yang penting-penting aja ya. Saya ambil yang penting-penting aja karena ini sudah kita bahas sedikit di pertemuan awal yang materi-materi ya, materi PP 21. Nah, ini yang saya katakan ini terkait PTKP ya. PTKP ya. Ini PTKP saya udah jelaskan ya. Ini maksudnya apa nih? PTKP ditentukan berdasarkan keadaan pada 1 Januari. Dia masih ingat? Apakah saya sudah pernah buat contoh ini? Yang ini. Maksudnya apa nih? Ada yang masih ingat atau saya belum kasih contohnya? Nah, saya kasih contoh aja ya. Jadi ini penting juga teman-teman tahu nih. Oke. Nah, ini saya kasih contoh. Karena yang pasang kamera ini Ivan, saya kasih contoh Ivan ya. Ivan ya. Ivan kan di 2021 kan statusnya kan apa nih? TK 0 ya. Belum menikah, tidak ada tanggungan ya. Tidak kawin, 0 tanggungan. Nah, lalu Ivan menikah di Juli 2022 ya. Ini contoh ini ya, contoh ya. Nah, berarti dia ini apa nih? Kawin, 0 tanggungan ya. Nah, pertanyaan saya nih sebentar ya. Oh iya. Pertanyaan saya nih, status yang ini, status yang K0 ini dipakai kapan nih? Apakah mulai dipakai bulan Juli 2022 atau kapan? Januari tahun berikutnya, Pak. Oh iya, ini Januari dulu. Iya. Jadi ini nanti dipakai ini nanti dipakai di Januari 2023. Nah, seandainya ya kita hitung nih,
Kan Ivan menikah Juli 2022. Tambah 9 bulan. Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April. April 2023 ya. Istrinya melahirkan ya. 1 orang anak. Jadi statusnya sekarang adalah K1 ya di April. Nah, status K1-nya ini dia nanti dipakai di Januari 2024 ya. Begitu ya seterusnya ya. Jadi jangan misalnya pas udah nikah di pertengahan tahun tiba-tiba ke HRD atau ke bagian penggajian, tolong dong dirubah, saya punya statusnya udah ganti dari TK0 menjadi K0. Enggak. Jadi status ini nanti akan berubah di awal tahun ya, bukan di pertengahan tahun. Walaupun juga misalnya Ivan ini menikah di bulan Februari ya, bulan Februari 2022, tetap ini akan berlaku di Januari 2023. Begitu juga kalau misalnya nikahnya di bulan Januari akhir. Ya kalau mungkin Januari tanggal 1 mungkin bagian HRD masih bisa ya untuk istilahnya merubah statusnya. Ya, tetapi pasti akan berefek ke aturan ya. HRD akan kekeh loh, di aturan kan nanti berlaku tahun depan. Nah, itu dia. Kecuali mungkin si Ivan nih nikahnya di bulan bulan Desember 2021. Ya udah, berarti statusnya itu dia ganti di bulan Januari 2022 ya. Nah itu. Oke. Ini saya rasa sudah paham ya. Ini saya. Nah, jadi PTKP ditentukan berdasarkan keadaan pada 1 Januari tahun pajak yang bersangkutan. Jadi kalau mau menikah ya jangan di 1 Januari ya. Karena akan statusnya nanti di tahun berikutnya ya. Kalau HRD-nya baik sih misalnya nikah 1 Januari tiba-tiba kan masanya kan proses bikin kartu keluarga juga nggak sehari 2 hari ya. Itu berminggu-minggu untuk dapat kartu keluarga ya. Ya minimal 2 minggu lah dapat kartu keluarga baru. Oke, ini PTKP sudah ya, saya nggak bahas lagi di sini. Saya skip saja. Ini sudah, ini mungkin sudah ya di PPA 21 kemarin ya. Sebentar ya, sini saya tutup dulu. Kita lanjut ke, nah ini kita lanjut ke sini aja ya. Nah, orang pribadi diberikan 2 pilihan ya, pencatatan atau pembukuan ya. Kalau pencatatan itu nanti dia akan berhubungan dengan yang norma atau dengan yang PPh 0,5% gitu. Jadi cukup catat omsetnya ya, cukup catat omsetnya. Nah, atau pembukuan. Nah, kedua hal ini ada syaratnya. Kapan orang pribadi itu melakukan pencatatan, kapan pembukuan. Oke, kita next ya. Nah, ini dasar hukum pencatatan ada di pasal 28 Undang-Undang KUP. Wajib pajak orang pribadi. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. Jadi di pasal 1 ya, di pasal 28 ayat 1 Undang-Undang KUP mengatakan bahwa wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha, jadi dia ini sebagai pengusaha atau pekerjaan bebas. Oke. Kalau pengusaha kita tahu lah ya, dia punya pasti dia punya usaha. Tapi apa nih pekerjaan bebas nih? Ayo, ada yang bisa kasih contoh pekerjaan bebas? Wira swasta, Pak. Pekerjaan bebas.
Nggak kedengaran, Vi, suara kamu. Wira swasta. Berbeda, wira swasta ya pengusaha. Bentar, saya besar. Oh iya, saya punya speaker cuma 50%. Oke. Kontraktor itu pengusaha. Coba kita lihat definisinya ya. Nah, wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha. Nah, ini saya annotate dulu. Berarti kan kalau kegiatan usaha ini, dia ini pengusaha. Kontraktor bisa, wirausaha bisa, wira swasta bisa. Ya, ini kita udah paham lah ya kalau ini. Nah, tetapi pertanyaan saya yang bentar, saya cari warna yang beda. Ini ya. Apa nih pekerjaan bebas? Nah, apa nih pekerjaan bebas? Ya. Nah, pekerjaan bebas itu coba saya lihat di chat ada masuk nih. Oh, sama. Pekerjaan bebas itu artis ya. Bisa artis ya. Artis bisa. Bisa juga apa? Konsultan. Ya. Pekerjaan bebas ini tenaga ahli termasuk pekerjaan bebas ya. Coba ada yang tahu nggak tenaga ahli itu apa saja? Tenaga ahli. Tenaga ahli itu apa coba? Ya, masuk konsultan, apalagi ya pengacara ya. Konsultan, pengacara, dokter, penilai itu ada 8 tenaga ahli yang diatur undang-undang itu ada 8 ya. Ada pengacara, ada konsultan, ada dokter, ada penilai. Akuntan bisa, Pak. Apa? Akuntan. Ada apa lagi? Nggak kedengaran suaranya. Akuntan, Pak. Akuntan ya, akuntan. Ya, akuntan ya. Nah itu. Jadi tenaga ahli termasuk pekerjaan bebas ya. Nah, dan wajib pajak badan. Berarti badan di sini harus apa? Harus melakukan yang namanya pembukuan ya. Sekali lagi, orang pribadi yang ada usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan harus pakai pembukuan. Oke? Ini di pasal 1. Tapi di pasal 2 dirinci lagi. Dikasih pilihan ya, dikasih pilihan. Sekarang di pasal 2. Wajib pajak yang dikecualikan dari kewajiban pembukuan. Ya. Tapi dia harus melakukan yang namanya pencatatan. Oke. Kalau nggak mau pembukuan, boleh bikin pencatatan. Oke. Syarat yang lain adalah, nah, ternyata wajib pajak orang pribadi yang ada kegiatan usaha ya atau pekerjaan bebas ya. Saya highlight yang kuning nih, diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto ya. Nah, ini ya. Jadi boleh nih pakai perhitungan neto. Karena gini teman-teman, kalau pembukuan dia harus pakai PPh, tarifnya di PPh dia ada PPh 25, ada PPh pasal 17 ya. Ya ini juga sih sebenarnya norma ini akan pakai pasal 17 ya. Nah, kita baca lagi ya supaya teman-teman paham. Tetapi wajib melakukan pencatatan adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto dan wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Jadi yang punya usaha dan pekerjaan bebas boleh pakai norma perhitungan penghasilan neto. Dan juga wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan usaha atau pekerjaan bebas. Nah ini ya. Oke. Kita lihat syarat selanjutnya.
ya. Kita lihat syarat selanjutnya. Oke, ini sama ya. Ini sama seperti tadi tapi saya bikin bagannya ya. Oke, ini syarat pencatatan ya. Pencatatan dalam setahun harus dilakukan secara kronologis ya. Artinya dari Januari sampai Desember ya. Harus diselenggarakan secara teratur dan mencerminkan keadaan yang sebenarnya ya. Menggunakan huruf Latin, angka Arab dan satuan mata uang rupiah dan disusun dalam bahasa Indonesia. Nah, pencatatan ya. Pencatatan minimal dia harus ada peredaran atau penerimaan bruto ya. Tuh. Serta penghasilan yang bukan objek pajak. Nah, ini dicatat ya. Dan atau penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final. Apabila wajib pajak memiliki lebih dari satu jenis usaha dan maka pencatatan harus mendeskripsikan secara jelas masing-masing jenis usaha atau lokasi usaha yang bersangkutan. Wajib pajak orang pribadi harus melakukan pencatatan atas harta dan kewajiban atas harta atau hutang ya. Oke, selanjutnya ini masih ada syarat yang lain nih. Nah, ini menghitung penghasilan neto ya. Menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto dan wajib pajak orang pribadi tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Ini dasar hukumnya di sini. Coba saya lihat ya. Oke. Nah, ini teman-teman, saya ambil normanya 50%. Ya. Normanya 50%. Tarif normanya KLU-nya 69.200. KLU-nya 69.200. Oke, supaya kita ada pemahaman bersama, saya akan buka peraturan Dirjen Pajak nomor 17 tahun 2015. Saya akan buka dulu. Nah, jadi teman-teman, di peraturan Dirjen Pajak, oh sebentar ya, terlalu besar. Oke. Di peraturan Dirjen Pajak ya, nomor 17 tahun 2015 ini mengatur tentang norma penghitungan penghasilan neto. Ya. Di sini ada beberapa kolom tapi teman-teman perhatikan dulu di yang kolom ini ya. Yang kolom nih 10 ibu kota provinsi lainnya, daerah lainnya, sama yang ini KLU ya. KLU. Ini yang penting ya. Karena setiap KLU beda tarifnya ya. Dan ini nih 10 ibu kota provinsi. Ini beda dengan ya kadang-kadang ada yang sama nih. Ada yang sama nih tarifnya. Tapi ada yang beda ya. Nah, ini 15% kalau KLU-nya ini. Pertanian tanaman jagung. Nah, 10 ibu kota provinsi ini yang mana, Pak? Ini Medan, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Makassar, Balikpapan, saya lupa yang lain ya. Jadi yang pasti itu 10 ibu kota besar. Ya. Nah,
Nah, tadi di contoh di slide 69, sebentar ya, coba. Tadi di slide itu ini ya, 69.200 ya. 69.200. Kamu ikutan batuk sih. Kayaknya 69.200 ya, kita lihat ya, ini benar nggak ya? Kita cek dulu. Ini dia, 69.200. Kita cari ke bawah, bisa kontrol F. 69.200. Terus search. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Jadi KLU 69.200 itu oke. Ini ya, kita udah ketemu. Dia ini bidang apa nih? Jasa akuntansi, pembukuan, pemeriksa, auditor, dan konsultasi pajak. Tarifnya 50%. Apa yang mencakup kelompok ini? Usaha jasa pembukuan, ini kantor akuntan publik ya, kantor akuntan publik, kantor jasa keuangan, kantor konsultan pajak ya. Nah, ini dia deskripsinya. Termasuk jasa konsultasi pajak ya. Nah, oke, jadi ini teman-teman bisa lihat di peraturan Ditjen Pajak ini dia punya KLU-nya ya. Nah, kalau di sini ada juga yang jasa hukum. Nah, ini masih banyak ya KLU-nya. Oke. Lanjut di sini. Oke. Nah, KLU ini 69.200 tarif NPPN-nya 50%. Nah, nanti mungkin setelah pertemuan ini kita akan bahas cara ngitung norma ya. Tapi mungkin ada pertanyaan, Pak, yang tarif 50% ini dipakai di mana, Pak? Bingung mau pakai yang mana? Apakah ini pengganti tarif yang ada di pasal 17 atau bagaimana? Nah, ya. Nanti sabar ya. Saya lanjut dulu. Oh, ini sudah ada ya. Nah, teman-teman, kalau misalnya orang pribadi itu mau menggunakan norma, ya, mau menggunakan norma, dia diberikan beberapa syarat lagi, ya. Syaratnya adalah yang pertama, ini diatur di Surat Edaran Nomor 50 Tahun 2020, wajib pajak orang pribadi, ya, kalau menggunakan norma, ya, wajib memberitahukan, oke, wajib memberitahukan kepada Ditjen Pajak paling lama 3 bulan sejak awal tahun pajak yang bersangkutan. Ya. Jadi kalau misalnya mau pakai norma, oke, boleh kasih tahu, tapi kasih tahu dulu ya. Nah, ini 3 bulan ini maksudnya apa nih? Jadi paling lama teman-teman, misalnya nih tahun 2021 perhitungan PPh orang pribadi kita mau pakai norma ya. Kita mau pakai norma. Nah, berarti batasnya adalah 31 Maret, paling lama 3 bulan sejak awal tahun pajak yang bersangkutan. Sekali lagi ya, misalnya di 2021 kita mau pakai norma penghitungan penghasilan neto NPPN. Nah, kita harus kasih tahu nih ke Ditjen Pajak paling lama 3 bulan, artinya kan Januari, Februari, Maret. Artinya tanggal 31 Maret itu paling lama harus dikasih tahu. Ya. Kasih tahu kemana, Pak? Kasih tahu ke kantor pajak di mana kita terdaftar. Ya. Jadi kasih tahu di mana ke kantor pajak di mana kita terdaftar. Ada suratnya. Suratnya nanti teman-teman boleh lihat di lampiran SE 50 tahun 2020. Oke. Ya. Nah, kalau nggak dikasih tahu, ya, wajib pajak orang pribadi yang tidak memberitahukan kepada DJP dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan.
ya. Jadi harus kasih tahu. Kalau nggak kasih tahu dianggap menyelenggarakan pembukuan. Lanjut. Oh. Nah, di sini ada syarat yang lain ya terkait penggunaan norma. Ini ya. Jadi peredaran bruto dalam 1 tahun pajak kurang dari 4,8 miliar. Ya, ini thresholdnya ya, ini batasan. Ini batasannya. Jadi boleh pakai norma ya. Boleh pakai norma dengan syarat penghasilan bruto kurang dari 4,8 miliar. Boleh pakai norma tapi maksimal 31 Maret harus kasih tahu ke Ditjen Pajak ya. Itu. Kalau nggak kasih tahu ya berarti memilih pembukuan ya. Nah, itu ya. Jadi ini yang penting teman-teman ya. Berarti kalau misalnya lebih dari 4,8 miliar nggak boleh pakai norma ya. Jadi kalau misalnya omsetnya sudah lebih dari 4,8 miliar setahun tidak diperbolehkan menggunakan norma. Terus pakai apa kalau di atas itu, Pak? Pakai pembukuan ya, pakai pembukuan. Ya. Orang pribadi bisa pembukuan bisa. Malah lebih bagus kalau pembukuan. Artinya kan kita hitung dia punya real, dia punya pengeluaran ya. Real dia punya penghasilan. Ya. Oke, saya lanjut dulu. Nah, jadi teman-teman, norma itu mungkin ada yang wah, norma itu pengganti tarif dong yang ada di pasal 17. Tidak ya. Jadi norma itu kalau kita buka SPT orang pribadi 1770 ya, dia ada di bagian di lampiran 1 bagian B ya, halaman 2. Nah, ini saya kalau dia bergerak di bidang pekerjaan bebas ya seperti konsultan tadi, nah kita isikan di sini peredaran usahanya, kita tulis di sini ya. Normalnya tadi berapa nih? 50%. Ya, contoh ya. 50%. Dapatlah penghasilan neto. Nah, saya kasih contoh aja misalnya peredaran usaha dalam setahun itu 500 juta ya. 500 juta. Nah, berarti yang masuk di penghasilan neto itu berapa? 250 juta ya. Oke. Nah, nanti yang penghasilan neto itu kita baru bawa kemana? Ke induknya, ke lampiran induk ya. Ke lampiran induk baru dikali tarif dengan pasal 17 ya. Nah, itu. Nanti pada saat kita buat contoh kasus, kita akan coba hitung ya. Kita lanjut dulu. Nah, ini pembukuan nih ya. Tadi kan pencatatan. Ingat ya teman-teman ya. Pencatatan itu yang pertama omset di bawah 4,8 miliar. Oke? Ya. Lalu dia punya apa? Penggunaan norma itu harus dikasih tahu dulu maksimal 3 bulan dalam tahun yang berjalan. Nah, misalnya kalau di 2021 kita harus memberitahukan kepada kantor pajak di mana kita terdaftar bahwa kita akan menyelenggarakan pencatatan dengan penghitungan norma. Itu batasnya 31 Maret. Nah, kalau pembukuan ya tidak ada seperti itu ya. Pembukuan itu tidak perlu dikasih tahu ke kantor pajak, tetapi pembukuan itu batasnya ini 4,8 miliar, di atas 4,8 miliar wajib menyelenggarakan pembukuan. Ya, wajib pembukuan. Tapi apakah di bawah 4,8 boleh pembukuan? Ya boleh, nggak masalah. Ya. Di bawah 4,8 ini kan pilihan. Dia mau pencatatan atau pembukuan, ya. Nah, ini jadi intinya kalau sudah 4,8 miliar setahun wajib
menyelenggarakan pembukuan. Oke. Ini definisi pembukuan. Ya, tentu kita udah tahu semua ya, harus ada harta ya, harus ada kewajiban, ada modal, penghasilan dan biaya, harga perolehan ya, dan penyerahan barang dan jasa. Nah, ditutup dengan menyusun laporan keuangan untuk periode tahun pajak tersebut. Ini syarat pembukuan. Ya, ini harus perhatikan itikat baik ya. Keadaan yang sebenarnya pakai huruf Latin, diselenggarakan di Indonesia pakai huruf Latin angka Arab, pakai mata uang rupiah ya. Bahasa Indonesia. Kalau pakai bahasa asing harus minta izin dulu ke Menteri Keuangan. Pembukuan yang pakai bahasa asing atau mata uang selain rupiah harus dapat izin ya dari Menteri Keuangan. Jadi nggak boleh tiba-tiba pakai bahasa asing terus pakai uang US dollar ya. Itu nggak boleh. Boleh tapi harus minta izin dulu. Nah, pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dengan stelsel accrual atau cash ya, stelsel cash. Nah, kalian kan dari akuntansi nih, apa nih? Stelsel accrual dan stelsel cash. Ayo. Sisil tahu? Sisil ada nggak ya? Udah ada. lupa, Pak. Lupa. Yang lain yang nggak lupa siapa? Ayo. Riris ingat? Ini tak Pak, metode Ah. perhitungan yang didasarkan penghasilan yang Aha. diterima Huh? dan dibayar secara tunai. Yang mana? Apa tuh accrual? Apa tuh cash? Apa tuh stelsel accrual? Apa tuh stelsel cash? Stelsel kas. Ya, itu tadi yang kamu jelaskan stelsel cash. Kalau yang akrualnya itu terutang, Mbak Masian. Terutang ya. Iya. Kalau kas udah diterima. Jadi gini teman-teman, ini kalian harus paham ya. Karena ini metode yang sering digunakan oleh wajib pajak dalam membuat pembukuan. Minimal dua metode ini. Kalau stelsel accrual, walaupun uang itu belum diterima, ataupun uang itu belum dikeluarkan, kita sudah catat di pembukuan. Ya, artinya bisa aja kalau misalnya beban itu beban yang masih harus dibayar, itu nama akunnya. Itu stelsel accrual. Artinya walaupun uang itu pendapatan belum diterima tapi sudah catat. Atau bisa juga beban atau biaya ya yang belum dikeluarkan uangnya tapi sudah dicatat ya, sudah dicatat. Artinya sudah di jurnal. Nah, kalau stelsel kas ya sudah, kalau terima uang baru dicatat. Kalau nggak terima ya nggak usah catat. Kalau uang keluar, misalnya membayar beban, membayar biaya, ya baru dicatat. Ya ini yang membedakan antara stelsel accrual sama stelsel kas. Ya. Pembukuan minimal harus ada catatan tentang harta, kewajiban atau hutang, modal, penghasilan, biaya, serta penjualan dan pembelian ya. Jadi kalau misalnya pembukuan ini ya sudah pasti harus ada apa? Ada minimal ada neraca dan laba rugi. Yaitu harus ada neraca dan laba rugi. Kalaupun ada statement of cash flow atau arus kas itu tambahan atau perubahan terkait modal ya. Itu kalau ada perubahan modal. Nah, selanjutnya kewajiban untuk membuat bukti potong. Ya, bukti potong ini yang pasti apakah perorangan? Ya ini saya kasih ilustrasi di sini. Apakah perorangan bisa membuat bukti potong? Bisa.
Tetapi lihat syaratnya di sini, ya. Orang pribadi yang memotong bukti potong, ya, itu syaratnya nih, pembukuan. Dia melakukan yang namanya pembukuan. Berarti kalau pencatatan nggak boleh, ya. Tuh. Kedua, yang kedua harus ada surat dulu, surat keputusan penunjukan, ya, dari kepala kantor pelayanan pajak di mana dia terdaftar. Nah, dia memotong juga hanya untuk pembayaran atas sewa, ya, selain PPA pasal 4 ayat 2. Jadi hanya ini yang dia bisa potong, ya. Nah, kalau badan usaha ya harus, ya. Badan usaha ini wajib melakukan pembukuan, dia memotong PPA 21, ya, PPA 23, ya. Nah, dan seterusnya. Jadi mungkin ada pertanyaan, Pak, kalau misalnya dia perseorangan, dia ada pegawainya, apakah boleh potong? Ya kalau menurut di sini sih nggak boleh, ya. Kalau menurut di keputusan di sini nggak boleh. Jadi hanya untuk sewa. PPA 23 juga orang pribadi nggak boleh. Nah, ini untuk orang pribadi, SPT tahunan orang pribadi. Nah, di SPT ini, ya, ini adalah kalau orang pribadi tersebut melakukan yang namanya pembukuan. Ya, ini pembukuan. Ya, teman-teman kalau misalnya download SPT orang pribadi 1770, ya nantilah saya kasih. Ya, ini untuk pembukuan itu dia buat seperti ini. Pembukuannya orang pribadi ini sama seperti pembukuannya badan, ya. Nanti ada koreksi fiskal kalaupun ada beban-beban yang nggak boleh masuk jadi pengurang. Nah, kalau untuk SPT tahunan badan itu hanya satu, karena satu jenis SPT. Oh iya, orang pribadi ini ada 3 jenis, ya. Orang pribadi ini ada 3 jenis SPT, ya. 1770 SS 1770 S dan ini. Nah, ini apa yang membedakan, Pak? Nah, yang membedakan ini, ya, kalau yang SS penghasilan dia di bawah dari 60 juta setahun. Ini SPT loh, ya, SPT orang pribadi. Jadi kalau misalnya pakai 1770 SS sangat sederhana. Dia ini hanya penghasilan setahun kurang dari 60 juta. Dan hanya menerima satu penghasilan. Satu pemberi penghasilan atau satu pekerjaan. Ya. Kalau yang S ini lebih dari 60 juta, ya. 60 juta. Ya. Lalu bekerja lebih dari satu orang, bekerja lebih dari satu pemberi kerja, ya. Nah, di SS ini baru bisa kita dirinci dia punya apa? Harta, ya. Harta, kewajiban, ya. Nah, kalau yang di sini ini dipakai untuk yang pembukuan, ya. Pembukuan dan pencatatan. Aduh. Nah, itu. Ya. SP tahunan itu hanya satu jenis, ya. Sebenarnya ada 2 jenis. Yang satu itu mata uang asing, ya. Tapi kita hanya satu, ya, cuman beda di currency aja, ya. Jadi badan usaha itu cuma satu, ya. Tidak dibedakan dengan orang pribadi yang 3. Oke, harus saya buka ini dulu, ya. Stop share.
Nah, ini untuk orang pribadi ya. Nah, ini formulir apa yang harus saya gunakan ya. Kalau penghasilan kurang dari 60 juta ya dia bisa pakai ini ya. 1770 SS dan S ya. Ya. Lalu kalau misalnya lebih dari 60 juta ya dia pakai S. Nah, kalau untuk ada penghasilan lain itu 170 atau bisa juga apa? Untuk usahawan dia pakai 170. Dokumen yang harus dipersiapkan. Nah, ini dokumen 170 SS harus ada bukti potong ya. Nah, kalau misalnya 170 itu selain bukti potong dia harus buat pembukuan. Ya, pembukuan. Nah, ini tampilan depan untuk yang 1770 SS. Jadi yang 170 SS ini dia hanya satu lembar ya. Hartanya itu nggak diperinci, hanya dikumulatif aja, direkap aja. Misalnya ada harta mobil, rumah atau apa, hanya dijumlahkan aja. Nih, jadi SS ini kata kuncinya di sini teman-teman. Kata kuncinya itu nih, tidak melebihi 60 juta setahun ya. Nih. Lalu nah, kalau yang SS ini kata kuncinya adalah sumber penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja ya. Selanjutnya nah, kalau yang ini 170 ya. Nah, ini penghasilannya bersumber dari usaha, pekerjaan bebas ya, seperti dokter, dokter praktek, pengacara, pedagang dan lain sebagainya ya. Oke. Kita pindah lagi ke yang slide yang ini sudah. Oke, mungkin ada pertanyaan dulu terkait yang baru saya jelaskan. Saya cari dulu contohnya ya. Ini ada contoh yang sedikit komplikasi ya, sedikit rumit. Nah, bentar ya, sebentar. Tapi ini mungkin contohnya sudah lama ya. Ini saya lihat kayaknya PTKP-nya dia masih PTKP yang lama ya. Tapi nggak apa-apa lah.
Jadi ini saya punya contoh. Contohnya oh ya, ini juga apa namanya? Yang perlu teman-teman perhatikan terkait zakat ya, terkait zakat. Jadi zakat atau sumbangan keagamaan lainnya kepada pemerintah atau lembaga yang telah ditetapkan pemerintah. Ini boleh dikurangkan sebagai pengurang dalam penghasilan bruto ya. Nah, ini teman-teman nanti lihat ini kayaknya sudah ada tambahan ya. Ini sudah ada tambahan ini. Bukan hanya 20 tapi ada banyak, nanti saya lihat aturan yang terbaru ini. Nah, ini ada contoh ya. Ini ada contoh. Oh, makanya tadi saya bilang ini contoh lama karena masih pakai 2012. Kalau pakai 2012 berarti PTKP-nya PTKP yang 2012. Ya. Ini Dian Widianto, ada apa alamat jabatannya, dia sebagai dosen Universitas Negeri. Statusnya kawin, 2 anak, ada NPWP, masa kerja Januari sampai Desember. Nah, sumber penghasilan. Sumber penghasilan dari profesi dosen. Lalu dia juga punya usaha ya. Dia ini punya usaha nih. Ya. Dari pemberi kerja, lalu dia dari usaha, dia punya usaha. Nah, Pak Dian juga memiliki pekerjaan lain sebagai terapis bekam ya, jasa kesehatan dengan omset 100 juta. Normanya ya 30%. Nah, ini pakai KLU yang lama nih ya, tapi nggak jauh beda kok. Kalau yang saya tampilkan tadi PR17 tahun 2020 itu 2015 itu adalah penambahan beberapa KLU saja yang belum termasuk di keputusan Ditjen Pajak 536 tahun 2000. Lalu dia punya bunga deposito dari Bank Mandiri sebesar 10 juta. Nah, ini ada penghasilan lain-lain nih. Nah, belum dipotong PPh 21, makanya saya bilang ini komplikasi ya. Ini agak rumit ini semuanya ya. Ada warisan ya. Lalu dia dapat penghasilan sebagai narasumber, honornya 10 juta. Ini telah dipotong. Ya. Lanjut. Oke. Nah, ini angsuran PPh pasal 25. Ya, angsuran PPh pasal 25. Nah, ini daftar hartanya ya, daftar hartanya. Oke. Oke, mungkin ini kita skip dulu ya. Nanti saya akan buatkan contoh kasus ya, contoh kasus antara norma dengan yang pembukuan. Saya ada contoh kasusnya, cuman kemarin ini saya simpan di Google Drive ya, Google Drive. Jadi nanti saya unduh lagi. Ini ada pertanyaan di chat. Sumbangan sama zakat sama Pak. Sumbangan wajib keagamaan lah ya. Karena kan kalau misalnya kalau yang non muslim kan pasti kan kayak apa ya? Kayak apa ya? Derma atau mungkin kalau yang lain agama Buddha itu yang penting sumbangan wajib keagamaan. Hanya saja ini yang jadi salah paham ya. Jadi yang harus yang bisa jadi zakat, yang bisa jadi pengurang zakat atau sumbangan wajib keagamaan yang bisa jadi pengurang di penghasilan bruto itu harus sesuai lembaga yang sesuai dengan keputusan dari Ditjen Pajak ya. Coba saya cek aturannya, bentar ya. Saya cek aturannya. Oke.
Bentar ya. Perpajakan KUP. Nah, oke, ini aturannya. Dia diatur di sini. Peraturan Dirjen Pajak ya, per 11 tahun 2018. Ya. Ini adalah lembaga, badan atau lembaga yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah yang ditetapkan sebagai penerima zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Oke. Kalau yang muslim ini banyak sekali ya. Ini banyak sekali yang bisa diberikan zakatnya. Nah, contohnya seperti ini, Badan Amil Zakat Nasional, Badan Amil Zakat Provinsi, ya. Lalu lembaga amil zakat ini. Lalu mana lagi ya? LASIS, lembaga amil zakat skala provinsi. Nah, jadi teman-teman yang muslim ya, kalau kita mau memberikan zakat yang bisa menjadi pengurang dalam penghasilan bruto, berikanlah ke sini ya, ke lembaga atau badan yang sudah disahkan oleh pemerintah. Nah, terus saya ke bawah lagi. Nah, ini Buddha nih ya. Yang beragama Buddha ya. Nah, ini ada berapa nih? Bentar. Yang agama Buddha ini ada 4 ya. Agama Buddha ini ada 4. Lalu selanjutnya yang agama Katolik ya. Agama Katolik cuma 1 ya. Cuma 1 nih. Badan Amal Kasih Katolik ya. Lalu yang Kristen ini 2 ya. Lem Sakti dan Yaski ya. Lalu yang Hindu 1. Nah, yang jadi kesalahpahaman di sini adalah kalau misalnya kita berikan itu sumbangan wajib keagamaan itu atau zakat di luar dari nama atau badan lembaga yang sudah disahkan pemerintah, apakah bisa dikurangkan penghasilan bruto? Nggak boleh. Jadi harus disalurkan ke badan atau lembaga keagamaan yang sudah disahkan pemerintah ini ya. Nih, ini aturan terbaru di Peraturan Dirjen Pajak nomor 11 tahun 2018. Ya. Gitu. Oke. Itu ada minimal zakatnya nggak? Nggak ada minimal sih sebenarnya. Sebenarnya nggak ada minimal. Ya. Hanya saja begini teman-teman, ada satu apa ya? Jangan sampai begini. Jangan sampai pada saat kita bayar zakat ya. Oke, mungkin saya contohin dulu, saya ambil form dulu ya. Saya tunjukkan formulir 1770 supaya tahu posisi zakat itu di mana sih atau sumbangan keagamaan itu. Coba bentar ya.
Nah, jadi ini teman-teman, ini adalah SPT tahunan wajib pajak orang pribadi. Ya. Nah, posisi zakat itu di mana sih? Ya. Nah, posisi zakat itu ada di sini, ya. Penghasilan neto, zakat, sumbangan keagamaan yang bersifat wajib. Nah, disinilah yang menjadi pengurang. Jadi kadang-kadang kita salah paham ya. Kadang-kadang apa namanya itu dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Bukan. Zakat atau sumbangan keagamaan itu menjadi pengurang di sini penghasilan neto. Pengurang di penghasilan neto, ya. Kita tulis di sini berapa dia punya nominalnya, ya. Tetapi teman-teman yang perlu diingat, kita harus lihat ya, jangan sampai pada saat kita kurangkan zakat ini, ya. Kita kurangkan zakat ini, terus di bawahnya itu, oh sebentar. Nah, jangan sampai kita kurangkan zakat ini, lalu di mana ya? Nah, di sini ya jadinya lebih bayar. Kalau kurang bayar nggak masalah. Tapi kalau pada saat kita menambahkan zakat, kita mengurangkan zakat itu di sini di atas ya, lalu hasilnya lebih bayar ya, otomatis itu akan diperiksa. Saran saya, kalau kita menambahkan kita punya zakat ya di atas sini ya, saya highlight aja ya di sini ya. Lalu pada saat kita kurangkan hasilnya adalah lebih bayar ya, saran saya mendingan zakatnya ini nggak perlu ditulis ya, kecuali memang kecuali memang siap untuk diperiksa ya. Tapi kalau misalnya nggak siap untuk diperiksa, ini orang pribadi periksa, kalau nggak siap ya sudah, zakatnya itu atau sumbangan keagamaan itu kita nggak usah tulis di sini, biarkan di sini menjadi kurang bayar ya, menjadi kurang bayar. Oke, ada pertanyaan terkait zakat atau sumbangan wajib keagamaan? Nah, itu yang orang pribadi ya. Sebenarnya orang pribadi memang kalau badan kan kita tinggal rekonsiliasi fiskal, tapi orang pribadi ini ada beberapa kondisi ya, ada beberapa kondisi. Oke, Vi, ada pertanyaan? Sisil? Ini di kolom chat apa nih? Oh, Pak, cukup. mau izin tanya. Oh iya, silakan. Itu tadi kan katanya kalau misalnya kita lebih bayar, itu kan bakalan diperiksa. Nah, itu diperiksanya tuh seperti apa? Kalau di akuntansi kan mungkin kita nanti bakal diaudit gitu. Kalau di pajak itu diapain, Pak? Nah, kalau di pajak diapain pemeriksaannya? Jadi kalau di pajak itu tentu harus periksa apa? Yang pertama, ada pemeriksaan di rekening. Ya. Karena kan kalau misalnya orang pribadi ini kebanyakan kan penghasilannya di rekening. Tuh. Kalau dia pembukuan, tentu apa yang dia jurnal, apa yang dia catat. Nah, itu pemeriksaannya, ya. Data-datanya harus disiapkan, ya. Data laporan keuangan, data rekening, ya, rekening tabungan itu harus di print out, diberikan kepada pemeriksa pajak. Itu, ya. Lalu jadi gini, logikanya gini. Kalau lebih bayar, ya sebenarnya bukan lebih bayar sih, kurang bayar pun kita kemungkinan ada diperiksa. Tapi kalau lebih bayar itu sudah pasti diperiksa. Kok diperiksa, Pak? Jadi gini, kalau lebih bayar artinya kita mau ambil uang kita. Hei, negara ya. Saya nih di SPT, saya nih lebih bayar. Saya meminta
saya meminta uang lebih bayar itu. Pemerintah dalam hal ini Dirjen Pajak ngomong, tunggu dulu, sebelum saya periksa, sebelum uangnya dikasih, lebih bayarnya itu dikasih ke kamu wajib pajak, saya periksa dulu, bener nggak lebih bayar, ya kan? Bener nggak lebih bayar? Oke lah kalau lebih bayar kita kasih, tapi kalau misalnya ternyata pada saat kita periksa wajib Fiskus pajak itu periksa kurang bayar, ya berarti nanti ternyata kurang bayar, harus bayar jadinya. Nah gitu ya. Jadi kita lebih bayar karena apa? Kita mau minta uang yang sudah menjadi milik negara. Otomatis diperiksa itu sudah pasti diperiksa kalau di SPT tahunan kita menunjukkan lebih bayar. Itu ya. Seperti itu. Jadi pemeriksaannya ya memang agak sedikit berbeda dengan kalau misalnya audit, akuntansi, beda ya. Beda. Kalau pajak ya jelas beda ya. Oke. Ada pertanyaan yang lain? Ini nanti saya siapkan dulu studi kasus. Nanti di grup itu saya share SPT PPh orang pribadi, SPT tahunan. Nanti di hari Kamis mungkin kita langsung isi aja ya, daripada teori ya. Teori saya rasa sudah cukup ya. Nanti kita elaborasi lagi pada saat pengisian kasus ya, studi kasus. Karena lebih penting studi kasus ya, teori sih kita perlu pahami, tapi mungkin teman-teman lebih paham, lebih terbuka ya, lebih masuk materinya kalau pada saat studi kasus kayak kemarin ya, PPh 21 ya. Nah itu. Jadi ini orang pribadi ini ada SPT-nya juga. Tergantung teman-teman mau pakai aplikasi SPT atau hanya sampai di pengisian formulir ya. Tentu kalau pengisian formulir tentu kalau misalnya pengisian ISPT PPh orang pribadi, kita mungkin akan penambahan 1 sesi lagi khusus untuk ISPT. Tapi kalau misalnya hanya sampai di formulir, kita bisa selesaikan hari Kamis aja. Jadi contoh kasus dan SPT-nya akan saya share di grup, lalu kita akan isi bareng-bareng, kita akan hitung sama-sama di hari Kamis. Nah itu, jadi tergantung teman-teman mau pakai ISPT, berarti kita masih ada 2 kali pertemuan tentang orang pribadi. Tapi kalau misalnya cuma sampai di pengisian formulir, kita hanya 1 kali pertemuan aja. Nah, gitu. Nanti nggak apa-apa, diskusi aja nanti di grup ya, nggak usah sekarang. Saya ini lagi pilek ini, tiba-tiba pilek ini. Ya, nanti diskusi dulu ya, nggak apa-apa. Karena orang pribadi yang pakai ISPT itu memang kriteria tertentu ya, dia yang pasti yang harus pakai 170. Tetapi di DJP online itu dikasih pilihan mau pakai yang ISPT, mau pakai e-form, atau mau pakai e-filing. Nah, itu lagi. Nantilah saya jelaskan ya. Gitu. Oke, mungkin kalau tidak ada pertanyaan saya akhiri dulu ya. Saya ini mungkin mau istirahat sejenak. Jam 5 saya ada kelas S2. Tadi diinfokan di grup ada kelas ya. Nggak ada pertanyaan, kita lanjut hari Kamis ya. Semoga saya tidak ada halangan ya. Saya tutup pertemuan kita siang menuju sore ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, tetap jaga kesehatan ya. Salam sehat. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama. Terima kasih, Pak.